Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Wa ila hunaka tamna بموته جاء متفردا فلنسل المولى المقدس ولنقل يا من اليه المنتهى والمهتدى ندعوك يا قوة العباد بجاهه كل الخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوائك لسان فاتنا فرق الاضحى بالجميل معودا وبما نؤمن يا كريم واجب لنا فضلا وكل الجود منك مسودا ومن صوت نفس شهواتها وكفوادا فيها وتقيدا ومن الجوائم تب علينا هوامنا وبكل كل ما جنى وتعمدا ومن بعافية الموضوعنا وجب المقيام بالمكان عودا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولا بأموال المعايب أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واصلنا بيتا مميتا للبرية جيدا وحسن ما طغى وجد الخير واخبر لمن قضى مسوءا أرادا وكتى بلاد المسلمين احفظها جمعا وبالفرج القلب تأكدا انظر إلى سلطان ما بعناية وانصر لي شيخا ومركدا ولديننا ثبت وقوم يقيننا أي ما يقينا من نحاضر غدا ونخرج من خير ومن شفاعة ونخرج في جنات عدن مقعدا ولعبدك العزل الفقيه محمد المنشي في دار الكرامة خلدا وأدم له حسن الجوار بطيبة والجوس ومن سواك الجودا ولوالديه فيك ذرية وامنحه سكرا جميلا وأبدا وشيوخه وأحبة ولقارئ ولسامح يسرى إليه المجدا ولمجاهد الخير وشم سعيه وجره بما قبولك بمغدا واجب عليك وانت وابلنا حسن ختام باشا تخرج موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أسكى الشفيع للبوية قدادا والآل وأصحاب ما قد صبا أمالك الحسن وطيب الأملدا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal asatidah wal asatidat wa ya ayuhal hadirin, hayya bina daiman nahmadu lillahi ta'ala alladhi an'ama alaina hatta nastati'a ay yajtami'a fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah khairal bariyah afdalil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. As-sayyidat wa sadat, tertibu barnamijuna al-yawm huwa al-iftitahu wa yalihi tilawatil Qur'anil Karim thumma kalimat thumma mau'izatul hasanah summa doa haul wa khitamu bid doa. Qabla kulli syai'in nabda'u hadhihi al-jalsah as-sa'idah bi qira'atil fatihatil kitab bi imami ustaduna fadilat ustaduna al-munawwar ila ustaduna falyatafaddal mashkura. Bidiyadil qabul wa jamali kulli sul wa ma'mul wa idha hadratir rasul syai'un lillah lahumul fatihah. Wa khairu bidayatin li hadzal ihtifal tilawatan mubarakatan minal Qur'anil Karim yatsuha alaina al-qari akhina Ustaz Windy ila Ustaduna Windy fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita sayangi para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus ayahanda kita Tuan Guru Ki Haji Munawar atau Guru Kubah. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan panjang umur. Dan yang kami muliakan dan kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan
yang berhadir, alhamdulillah perwakilan cuma dikubah hendaknya minta maaf anak luar biasa. Dan yang kami hormati dan kami sayangi saudara Tuan Guru Kiai Haji Abdul Hakim, mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur. Dan yang sama-sama kita hormati PJ Bupati atau yang mewakili Dinas Pendidikan Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan, Camat Daha Barat, dan juga Camat Daha Barat yang pernah memimpin yang kelima yaitu Saudara Payani, Camat yang ketiga Pasairi, Camat yang ke-6 Pak Ridwan. Alhamdulillah lengkap camat kita Daha Barat berhadir pada hari ini. Dan yang ulun sayangi anak anda yaitu Dr. Darkuni MHI dari Palangkaraya selaku Kejaksaan Tinggi Palangkaraya. Hadirin hadirat jamaah haul rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama manjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang menjelang sore ini kita bisa berhadir berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dengan tujuan yang sama dan niat yang sama, yaitu menghauli jadina Syekh Ismail yang ke-61. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita kerjakan, mudah-mudahan kita dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat nadrah daripada sahibul haul. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah haul rahimakumullah, kami atas panitia pelaksana mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada guru yang mulia, Guru Kubah, Guru Munawar beserta rombongan dan Guru Kiai Haji Abdul Hakim yang bisa datang ke tempat kami walaupun perjalanan yang cukup melelahkan. Mudah-mudahan yang melelahkan ini menjadi lillah kita semua. Karena apa? Daha Barat Desa Bajayau ini yaitu hampir penghujung dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebelahnya yaitu adalah Tapin. Dan alhamdulillah juga beliau bisa sampai ke kita walaupun jalannya macet. Karena apa? Banyak yang truk tadi. Jalan dari luar biasa. Tapi alhamdulillah itu nantinya pian setelah pulang dari kami ini ada cerita. Ceritanya ada ke Daha Barat cukup melelahkan ya, tapi nyaman dan ramai. Nah itu mudah-mudahan. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan juga kepada pemerintah daerah kami ucapkan wabil khusus PJ Bupati atau yang mewakili beserta pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang bisa berhadir bersama kita, dan kepada hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Sedikit kami membacakan biografi sejarah kehidupan daripada Syekh Ismail. Menghormati dan meneladani seorang berilmu tinggi seperti ulama merupakan satu perbuatan yang baik, karena ulama itu adalah pewaris para nabi-nabi. Di zaman yang begitu modern ini kita sering disibukkan dengan kegiatan duniawi yang terkadang membuat kita sedikit melupakan dengan kegiatan rohani. Oleh karena itu kami ingin mengingatkan untuk sedikit membuka mata dan hati untuk mengikuti sekilas riwayat salah seorang, di mana sebagian orang sudah melupakan, mungkin ada juga yang tidak tahu. Beliau adalah Al-Alimul Fadil Syekh Haji Ismail bin Patuan Haji Abdul Qadir, kelahiran di Sapandak Daun Nagara, subuh Senin pada jam 2 Wita 1296 Hijriah atau 1875 Miladiah, dengan diberi nama Ismail. Orang tua bernama Patuan Kiai Abdul Qadir bin Hasanah binti Alimul Fadil Qadi Abu Naim dan Syekh Maulana Rasyad Al-Banjari. Pendidikan Kiai Ismail dididik dan diasuh dalam keluarga yang di dalamnya tercium semerbak keharuman keilmuan.
Sejak kecil ayahnya beliau, niniknya Hasanah mendidik dan melajari ilmu, sehingga pula pikirnya untuk menuntut ilmu, menghafal Quran dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam perjalanan menuntut ilmu selama kurang lebih 6 tahun di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, di antara guru-guru beliau ialah Syekh Al-Alimul Alamah Syekh Kiai Kasbul Anwar, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam. Yang kedua Syekh Alimul Alamah Syekh Kiai Ismail bin Ibrahim Buyut Datuk Kalampayan. Yang ketiga Syekh Alimul Alamah Syekh Kiai Abdullah Khatib bin Muhammad Solih Buyut Datuk Kalampayan. Atas saran guru beliau, guru Kasbul, untuk meneruskan menuntut ilmu, memperdalam ilmu ke Makkahul Mukarramah. Setelah dimusyawarahkan kepada keluarga besar beliau dan hasilnya disetujui untuk berangkat menimba ilmu pada tahun 1332 Hijriah di Makkahul Mukarramah. Dan keberangkatannya bersama 10 orang keluarga sahabat beliau yang berada di Daha Nagara. Yang pertama teman beliau sekaligus paman beliau, Tuan Guru Syekh Kiai Haji Ajhari. Yang kedua Syekh Abdul Somad. Yang ketiga Syekh Yasin. Yang ketiga Syekh Sarkasi Tuan Qadi. Yang kelima Syekh Abdul Rahman. Yang keenam Syekh Antung Bakri. Yang ketujuh Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Yahya. Yang kedelapan Syekh Ali Bayanan. Yang kesembilan Syekh Ja'far. Yang kesepuluh yang terakhir Syekh Ismail. Menuju ke Makkahul Mukarramah menggunakan transport jalur kapal atau laut. Ketika di Makkah bertemu dengan ulama-ulama Martapura yang sama-sama menuntut ilmu, diantaranya Ki Anam Sya'rani ahli muhaddis, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam yang kelima, dan Guru Bangil Sarwani Abdan. Ketika mengaji di Makkah, bukan kitab saja yang dipelajari, bahkan beliau ahli bidang ilmu alat, dan beliau juga hafal dalil Al-Quran. Beliau mengambil sanad dalail kepada guru Syekh Ahmad Syekh Dalil di Masjid Nabawi. Setelah dari Makkah selama 17 tahun menuntut ilmu, pulanglah ke negara beliau. Dan ketika di negara, kawin di Tolok Haur di negara, dikurnia 1 orang anak, yaitu Asmuri, berada di Alalak Banjarmasin. Setelah meninggal istri beliau, kemudian kawin lagi dengan anak perempuan Syekh Jamaluddin atau Datu Daha yang menghasilkan 8 orang anak. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah sekilas daripada biografi atau sejarah yang kita oleh Syekh Ismail. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, yang kita kerjakan pada saat ini, kita mendapat naudhurah dari haul dan mendapatkan sobat dari Rasulullah SAW, dan bisa kita meniru jejak daripada salafus salih atau daripada jaddina Syekh Ismail. Amin ya rabbal alamin. Dan lagi sekali lagi ulun ucapkan terima kasih kepada Guru Kubah. Alhamdulillah ulun beberapa tahun, setahun 2 tahun mengundang karena kesibukan di Sidin kada kawa hadir. Karena ketika ulun di Darussalam, Sidin lagi bujangan, ulun lagi bujangan, Sidin bujangan juga. Nah jadi waktu itu kami ulun guru hakim nih. Nah jadi alhamdulillah beliau kita rajin kita dengar di kaset atau di YouTube. Alhamdulillah Sidin berada bersama kita. Sidin itu membacakan qasidah. Terima kasih kami ucapkan, dan sebelumnya minta izin kepada guru yang mulia untuk mengijazahkan tasbih nantinya, dan beliau juga ada mengijazahkan yaitu kitab kepada kita semua. Terima kasih. Wal afu minkum wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watali kalimatu min Dr. Ahmad Al-Kuni Is.Us Ishaim SI falyatafaddal mashkura. Sebelum anak Nadal Kuni, kami silakan kepada PJ Bupati yang mewakili untuk menyampaikan pesan daripada PJ Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita sayangi para habaib syar'i, para tuan guru, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus tuan guru Munawar atau guru Kuba, pimpinan Majelis Taklim Raudatul Anwar Martapura, yang kita sama-sama muliakan juga Ketua Majelis Ulama Paten Hulu Sungai Selatan atau yang mewakili pimpinan Maulid Tuan Guru Maulid Hafsi Tuan Guru Abdul Hakim dari Martapura, Kepala Kementerian Agama atau yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau juga yang dihadiri hari ini beberapa camat yang hadir. Ada 3 camat yang berkesempatan alhamdulillah bersilaturahmi pada kesempatan ini. Kemudian Bapak Ibu hadirin jamaah haul ke-61 Datu Bajayau. Pada kesempatan ini ulun menyampaikan sambutan PJ Bupati Hulu Sungai Selatan. Sebelum saya bacakan sambutan ini, kami sampaikan permohonan maaf beliau karena masih di luar daerah dan sedih menitipkan salam kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang mulia, pada kesempatan ini marilah kita sampaikan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberinya kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita dapat berhadir di tempat ini dalam rangka haul ke-61 Datu Bajayau. Kemudian tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan dan guru bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dapat menjadi pengikut beliau yang istiqamah dan mampu melaksanakan syariat Islam dengan sebaik-baiknya agar nantinya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah haul dan undangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, dengan penuh rasa syukur pada siang ini kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan haul ke-61 Syekh Tuan Guru Ismail atau Datu Bajayau. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyambut baik terlaksana haul ke-6 ini atau Datu Bajayau yang dilaksanakan pada hari ini. Dan tentunya pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Semoga dengan momentum haul pada siang ini dapat menjadikan wasilah untuk dapat kita terus menjalin silaturahmi dan memperkuat rasa cinta kita kepada Allah, Rasulullah serta para ulama-ulama kita. Sebagaimana kita ketahui bersama, haul ke-61 Datu Bajayau ini tentunya mengandung nilai-nilai ibadah
Di samping itu kita bertawassul mengharapkan keberkahan dan memetik suri tauladan. Juga saatnya untuk kita mengambil iktibar dengan mengenang jasa dan perjuangan Al-Mukarram Syekh Kiai Ismail yang selama ini telah berdakwah dan menyebarkan Islam di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya di wilayah Daha. Selanjutnya kami pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus senantiasa berkomitmen mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini. Mengingat kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk terus menjalin kebersamaan antara pemerintah dengan para ulama dan seluruh masyarakat. Semoga dengan kebersamaan yang terjalin baik di antara kita dapat menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Sebelum menutup sambutan ini, tak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada Tuan Guru Kiai Munawar atau Guru Kubah, pimpinan Majelis Ta'lim Raudatul Anwar Martapura, yang hari ini sudah berkenan hadir di kabupaten kita. Serta saya juga menyampaikan apresiasi kepada panitia, relawan, serta semua pihak yang sudah turut serta berpartisipasi demi terlaksananya haulan pada hari ini. Pada kesempatan ini juga teriring permohonan maaf dari saya karena belum bisa berhadir dan bersilaturahmi pada hari ini. Semoga di kesempatan berikutnya bisa kembali berhadir di tengah-tengah hadirin sekalian. Hadirin jemaah haul dan undangan sekalian yang dirahmati Allah, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda PJ Bupati Hulu Sungai Selatan Dr. Andes Haji Hermansyah MM. Demikian sambutan yang kami sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah yang saya hormati, Guru Kubah, Guru Hakim dan para tuan guru yang tadi dapat ulun sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat ulun kepada Bubuhan Pian Beratawan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mamarina pajulakan yang hadir di hari ini. Alhamdulillah acara kita ini dapat terlaksana di sore hari ini, di siang hari ini. Ulun mewakili daripada Juriat Datu Ismail mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada panitia, khususnya Ayahanda Guru Ustadz Sirajuddin yang telah luar biasa beliau bekerja untuk terselenggara acara ini. Ibarat pemain bola, beliau ini adalah ahli strategi. Jadi karena beliaulah acara hari ini terselenggara. Untuk itu kita doakan beliau, semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan acara-acara seperti ini agenda rutinan daripada kampung kita yang insya Allah kita cintai ini. Bapak Ibu rahimakumullah, pertama itu, dan yang kedua ulun mengucapkan terima kasih kepada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berpanas-panas hadir. Semoga dengan kehadiran Bubuhan Pian di sini selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha Pian lancar berataan, walet Pian baisi, lombok Pian panen, banih Pian nang acil-acil janda capat balaki. Garing benar acil di sini, pokoknya hendak benar balaki acil nih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
mengingat daripada apa yang disampaikan oleh daripada ayahanda tadi tentang manakib Datuk Ismail ini, memang betul beliau adalah pelitanya daripada Daha Hulu Sungai Selatan. Untuk itu marilah kita cintai para juriat-juriat beliau seperti itu. Beliau sudah tidak ada tapi dilanjutkan oleh beliau, juriat-juriat beliau, dan alhamdulillah juriat-juriat beliau ini rata-rata dan alhamdulillah kebanyakan ahli Quran seperti itu. Jadi kita sayangi, kita cintai. Kalau ada perbedaan Bapak Ibu Memarina Julak dan Sanak Beratan kata Bapak, dengan ulama kita harus hormat. Ada lebih kita kurangi, ada kurang kita lebihi, itu prinsipnya. Kita jaga ulama-ulama kita, jangan saling membentur. Kalau bahasa pada Tuan Bahari, jangan bacakut papadaan. Nah itu bahasa tahun berapakah belum lahir kira-kira belum gitu. Jadi mudah-mudahan hubungan kita yang ada di kampung di sini selalu dalam keadaan rukun, aman, tentram, damai di bawah kepemimpinan Pak Camat yang baru ini. Salam kenal ulun dan Pak Camat Nganyar. Kalau dengan Pak Kusair ini ulun ngajak tetamu di haul-haul. Untuk itu juga selanjutnya kita hormati ulama-ulama. Bapak Ibu, sedikit saya bercerita. Saya sering menyidangkan kasus-kasus perkara penyelewengan terhadap ajaran-ajaran agama itu. Jadi kalau kita tidak betul-betul mencintai ulama, tidak kita paham, maka umat ini akan disesatkan. Pernah saya bersidang itu ada yang menyatakan sembahyang itu kada wajib lagi ya sidang nah kamu ulang ini. Tapi ulun mendengar ulun panggil MUI dan lain sebagainya, ulun minta keterangan, dan mungkin satu inspirasi juga ada syair Guru Hakim kalau gak salah, di dalam sakit parah Nabi sembahyang itu ke Guru. Nah itu menjadi inspirasi bagi putusan ulun bahwa sembahyang itu Nabi sampai wafat kata Guru Hakim. Jadi itu menjadi inspirasi putusan bagi kami juga untuk memponis seperti itu. Terakhir Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ulun berpesan kepada para pejabat lingkungan Kecamatan Daha Barat, khususnya aparatur desa, tolong kalau dana-dana desa itu gunakan semaksimal mungkin, seefisien mungkin untuk kemaslahatan desa yang kita cintai. Kita bangun desa itu, kita bangun dana-dana yang ada itu kita pergunakan dengan semaksimal mungkin untuk perkembangan desa demi kemajuan desa. Karena ulun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Pak Kusairi Pak Camat, untuk undang-undang desa itu ulun pernah membuat juga draft rumusan gitu pada saat itu. Jadi ulun kalau melihat jalan itu ada yang ada beres itu ulun tahu sudah, kada sebab ada kan kasih tahu. Tentu ini ada yang tapi karena ulun orang kampung di sini lalu kada nyaman gitu nah. Jadi paling jauh kita itu Memarina 3 kali suruh Koding Sanak menjadi pejabat di sini. Jadi itu jadi hambatan, ulun hanya memadahi seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya dana desa yang sangat luar biasa besarnya itu bermanfaat bagi desa untuk kemakmuran desa Bajayau kita. Terakhir sekali lagi saya mau pesan, di sini mungkin ada calon-calon para pemimpin daerah. Untuk itu saya berpesan juga, saya tidak ada kepentingan untuk diri pribadi saya, bahwa bangunlah nantinya kalau ada pejabat-pejabat desa itu tolong jangan dikasih duit kami di sini, tapi kasihlah pendidikan untuk adik-adik kami seperti ini. Maka kalau dikasih pendidikan yang layak, insya Allah adik-adik kami inilah nanti yang akan jadi bupati, gubernur, wali kota di Kalimantan Selatan ini. Kadang menutup kemungkinan orang Bajayau jadi gubernur Kalimantan Selatan. Amin. Amin. Jadi itu pesan ulun kepada para calon pemimpin daerah, jangan diberi duit itu politik, money politik itu, tetapi berikan pendidikan yang terbaik, kuliah gratis dari SD, SMP, SMA. Kalau kada bisa, kada usah aja mencalon gitu. Kalau kada bisa untuk memprediksi seperti itu, memprogramkan seperti itu, karena kemaslahatan daripada itu. Terakhir Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena ini saya diberi waktu sekitar 7 menit. Juriat daripada datu kami ini adalah orang tua saya baru saja meninggal sekitar 4 bulan yang lalu. Jadi ulun minta hubungan pian di sini berataan Al-Fatihah Sultan Abah Mama Ulun, Sultan Abah Mama Ulun. Al-Fatihah.
Amin. Terima kasih atas Al-Fatihahnya. Semoga Sidin dilapangkan kubur beliau, dijadikan kubur beliau Raudhah min Riyadhil Jannah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran laka akhina karim Dr. Ahmad Dalkuni SOS SHMSI Watali mau'izatul hasanah wa ijazatu tasbihi wa ijazatu kitab tijan dariri pi nasihati Syekh Salman Al-Madani Fadilati Ustaduna Munawwar rahimahullah wal yatafaddal mashkura. Saudara Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam alal habibil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man yattaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma wasi' mashhadana bil yaqin waqtubna min hizbikal muflihin wa min ibadikas sholihin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, para pejabat, tokoh-tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pencinta aulia wassalihin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, acara haul Tuan Guru Haji Ismail radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat aulia wassalihin, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampunilah semua dosa ibu bapa kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita, diangkat semua penyakit kita, dan utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin. Dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapat taufik hidayah, selalu bisa mengamalkan ajaran Rasulullah, mengikuti hal ihwalnya para ulama wassalihin, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua dalam sabdanya,
Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Hai semua umatku, ketahuilah, siapa yang memuliakan ulama sungguh sama memuliakan aku, dan siapa yang memuliakan aku sama memuliakan Allah, dan siapa yang memuliakan Allah pasti akan ditempatkan Allah di dalam surganya. Mudahan kegiatan hari ini kita termasuk yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita memuliakan ulama? Ajarannya kita pakai, kita amalkan. Tentu ulama itu selalu menyampaikan sesuatu yang datang daripada Nabi. Ada bentuknya adalah perintah, ada bentuknya adalah larangan, supaya kita selamat, supaya hidup kita bahagia, jalan bahagia, jalan supaya beruntung. Amalannya adalah takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, sebelum kita menyampaikan, kita sama-sama mendengari malakib beliau. Dalam malakib tadi disebut beliau ini termasuk anak cucu Datuk Kalampaya. Kita lihat, kita perhatikan di Kalimantan ini, di mana-mana makom karamat, di mana-mana majelis, kebiasaannya anak cucu Datuk Kalampaya. Semuanya hebat-hebat, anak cucu Datuk Kalampaya. Apa sih resepnya? Beliau bisa anak jadi cucu hebat, buyut hebat. Apa sebabnya? Disinilah yang penting kita ambil hikmah. Setiap haulan dibaca sejarah beliau. Supaya jadi contoh lawan kita. Datuk Kalampaya itu sijin ketujuh berdoa. Kita pun harusnya mengikuti para ulama selalu berdoa. Apakah lagi kita hidup di akhir zaman? Macam-macam tantangan yang akan kita hadapi, macam-macam masalah yang akan kita hadapi. Tentu kita ingin mudah, ingin selesai, ingin selamat, jalannya berdoa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Nah, kita berdoa malam siang berdoa. Pilih waktu yang mustajab, pilih waktu-waktu yang mulia. Apa yang utama dipinta Datuk Kalampaya? Yang dipinta anak cucu Datuk Kalampaya, beliau minta ilmu. Dengan ilmu akan selamat, dengan ilmu akan bahagia. Mudahan kita mudah mengikuti datu-datu kita.
Ilmu ini penting, pendidikan ini penting. Dengan pendidikan agama, dengan pendidikan ilmu, warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan selamat. Kembali balah hendak selamat mengaji, sampai-sampai banama anak selamat, sampai-sampai kawin memilih bini namanya Salamah, anak selamat. Salaman itulah yang utama. Bagaimana supaya selamat? Pakailah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakailah ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran-ajaran ulama-ulama kita. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Lebih utama lagi kalau abah kita mendoakan, itu luar biasa manfaatnya, luar biasa kita akan bahagia. Datuk Kalambayan hebat berkat abah sudah mendoakan. Wajah Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasuhid Diniyah, andai kata engkau dikasih Allah anak dunia, disini perhatikan anak. Dengan apa perhatiannya? Dengan pendidikannya, dengan kita kasih namanya nama yang baik. Sebab nama ini sebagai doa. Nah bagus anak itu dinamai dengan nama-nama Nabi. Semacam yang kita hauli Datu Ismail. Ini nama semacam Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail ini datunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita kasih anak cucu kita tuh dengan nama-nama mereka. Kawal bertakun siapa aja cucu ikam ini namanya. Nama cucuku ini Ajrail. Boleh. Itu bahasa Suryani, maknanya Abdullah, hamba Allah, hamba yang taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita Kalambayan namanya Muhammad Arsyad. Mudahan ya Abah Sidin dinyanyi anak yang terpuji, akhlaknya terpuji, perbuatannya terpuji. Arsyad selalu membawa petunjuk, selalu membimbing ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penguah ini kadang-kadang bisa anak bola sedikit ya, dua kipuh abut, sampai-sampai kada sabar lagi lawan anak muul anak ikam minake karena anak kada anak apa lagi. Mas siapa ulun ni ikam minake anak hantu. Enggih bahaya ulun ni anak hantu pian abah ni hantu. Kadang-kadang mamanya abut juga. Sampai kadang maakui lagi, kami nake kada anak mama lagi, anak siapa ulun? Anak hantu juga. Sama laki dua kedua laki ini muul. Karena sabar ya kah, selalu gali. Coba lihat bahagia kah. Datuk Kalambayan bisi bini 11. Anak berapa ikung? 30. Tenang ya sidin. Kada abut, kada gadisah. Apa modalnya wali-wali itu kada sedih, kada abut? Dengan ada cahaya iman, dengan ada cahaya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat ilmu, lewat bimbingan keimanan kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti hal ihwalnya para ulama, selalu berdoa.
Doa inilah yang paling utama. Doa itulah menunjukkan kita tanda-tanda orang beriman. Apakah lagi kita bertauhid, Allah Ta'ala itu maha mengetahui, Allah Ta'ala itu maha melihat. Apabila kita berdoa, pilihlah waktu-waktu yang mustajab. Apabila biasa waktu yang mustajab itu dalam sembahyang. Wali-wali, ulama-ulama itu apabila sembahyang, kebiasaannya nang paling lawas dan yang lain sini waktu sujud. Sebab waktu sujud perasaan orang beriman, aku sedang di hadirat Tuhan. Aku sangat dekat dengan Allah. Kalau sidin berdoa, minta macam-macam diminta kepada Allah. Yang biasa kita pula apabila sembahyang hajat, biasanya sembahyang hajatnya sujud penghabisan itu lawas. Pian hanya kan bisa umpat sembahyang hajat, baca lawasnya berbangun sini. Belum dia kan duduk pula. Kalau bertunduk kasih bangunan sekali bangun dah gurung ya kan. Belum masih. Berdoa. Doa itu senjata kita. Kita hidup di akhir zaman ini macam-macam fitnah, macam-macam masalah, macam-macam kajian, sampai kajian kada sembahyang lagi. Nah, kadang-kadang kita bulah bala sudah dapat guru nang ahlus sunnah wal jamaah, sekali balik mengaji kalayan. Kenapa ikam jadi pindah mengaji kepada kadang-kadang guru nang asal? Apa yang guru nang asal ni kada sakti? Nang dunia sakti. Apa nang dunia sakti? Apa hebat ya kah? Sakti. Tahan ditimpas, tahan ditumbak, tapi sini kada tahan dilapagi. Jaga, jangan terpengaruh. Remotilah jalan-jalan para ulama salaf, jalan datu-datu kita. Beliau datu-datu kita ni bergurulah dengan guru nang pawadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datu Ismail dari sekolah Darussalam pernah belajar melawan Datu Ulun Datu Kasbul. Mengaji lagi sering ke Makkah. Beginilah sifatnya ulama, dapat ilmu merasa ilmu itu sedikit. Allah menjelaskan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu nang dikaya kita kada banyak. Qalil itu sifat mubalaghah, sangat-sangat sedikit. Dalam sayang tadi dibaca dan kalam bayan mengaji mulai kecil sampai bercucu mengaji. Jadi mengaji ini kada bainggan. Sasang dikaji ilmu, sasang kejatuh melihat sifat kehambaan kita. Kita melihat dengan kekurangan kita. Itulah yang namanya alim. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang namanya alim itu takut kepada Allah. Bukan nang alim itu sumbannya kayak tanggul. Napa nang diulah ulas silam. Bukan yang namanya alim itu janggutnya sampai ke dada ini, ada juga. Tasbihnya kada gampangan bikin petak diulah. Itu ada alim. Yang namanya alim itu takut kepada Allah, kenal dengan Allah. Tanda takut kepada Allah merasa hamba. Kayak apapun hamba itu hebat, tetap aku ni kada bisa jadi Tuhan. In abdun fa abdun wa in taraqqa. Sekali hamba tetap hamba, sekalipun kita itu bila lebih dari yang lain.
kayak apapun alimnya, kayak apapun hebatnya kita, kalau bisa jadi Tuhan tetap hamba. Inilah akhlaknya Sohibul Haul. Cucuk beliau ini diberi Tuhan kelebihan. Jelas wali-wali ulama itu diberi Tuhan kemuliaan, menunjukkan beliau itu ilmunya betul, gurunya betul, yang mana ilmu amalnya bersambung-sambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa hikmahnya kita mengadakan haulan? Alhamdulillah kita di daerah Kalimantan ini senang haulan. Haulan wali anu, haulan ulama anu, alhamdulillah. Hikmahnya haulan apa? Kita menampakkan rasa terima kasih karena bimbingan beliau, karena ilmu beliau kita kenal dengan Allah, kenal dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah orang mahuli Abu Jahal kada? Adalah nang mahuli Fir'aun, mahuli iblis kada? Nang dihauli itu orang nang bajasa, orang alim. Yang kedua hikmahnya haulan supaya kita ingat dengan datangnya kematian. Kita pun kayak si beliau mati. Orang nang sugih, nang alim, nang wali bakaramat mati. Apalagi nang bungol tampuk mati juga. Lang pangkatnya tinggi, apakah balakang itu tetel tetenya mati juga. Apalagi nak ada bajeta mati juga. Lang sugih bunyinya ya kah, soalnya sugih minyak utang mati juga. Apalagi nang ada duit mati juga. Matinya kita kada semacam mati iwak. Kalau iwak mati selesai. Lalu kita manusia akan menghadap kepada Allah. Akan masing-masing kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta lawan Tuhan mudahan mati husnul khatimah. Mati dalam keadaan ingat kepada Allah. Mati dalam keadaan hati cinta lawan Tuhan. Ya ulama yamutul mar'u ala ma asa alai. Orang itu mati kebiasaannya apa nang dibiasakannya. Kalau kebiasaan kita, kesenangan kita beribadat, mengingat Allah atau menyebut Rasulullah, insya Allah kena matinya sedang beribadah. Kalau gawiannya ketujuh bedung, nah bisa kena tarhatan balak 12. Ada kisah lah lalakian hendak mati. Sekalinya tangan si laki-laki ini kawai. Jangan melihat tuh Abah Hikam minta kawai aja minta ambilkan tasbih. Julung tasbih malapas juga. Sekalinya lah bini kisah. Tahulah Abah nyawa jadi bina kawai-kawainya patuh mengulai. Bah datang mengulai. Udah ya kita mengulai bini kita. Tapi jangan mang itu diingatkan. Aja kulai aja sampai ganal udah ya. Tapi jangan itu nang diiyakan. Nang diiyakan beribadah. Nang diingatkan menyebut Allah. Nang diiyakan menyebut Rasulullah. Mudahan kita terbiasa menggawi yang baik. Mudahan kita mati membawa iman. Mudahan kita husnul khatimah. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad maulahkan pintu-pintu untuk mencapai husnul khatimah. Kita tuh menjaga lawan ibadat, memperbaiki lawan ibadat. Karena penting ibadat itu banyak, yang penting baik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kita mati, Allah yang menjadikan kita hidup. Hikmahnya Allah menguji siapa di antara kita amalnya baik. Hitungan ibadatnya baik, amalnya baik dengan ilmu. Amal ibadahnya baik lewat ada bimbingan daripada ulama pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah Habib Abdullah Al-Haddad di akhir zaman ini banyak orang menuju beramal tapi bahapal karena tahu ilmunya. Jangan beramal beribadat malah kada ada ilmunya, maulah banyak kupinya ada ilmunya. Bini pian hanya kawin lawan pian maulah kan banyak kupi, tapi bini ini kenal awak ya, maulah banyak kupi kan bisa. Sekali maulah kan kupi kasempian, kupinya 5 sendok, gulanya 1 sendok, ditambah lagi banyunya banyu sungai. Kayak apa kopinya timbulan, dikinum lagi mah kopi naon aja lagi nyaman kopi nang ditape hikam itu. Kenapa kopinya ada nyaman kumul, ada ilmunya. Nah, ya kan? Lalu kacau segala-galanya akibat kumul. Nah ini pentingnya ilmu, pentingnya bimbingan. Kalau kita beramal beribadah kadada ilmu, kadada ulama yang membimbing, syaitan yang membimbingnya, nafsu yang membimbingnya, habis salah amal, habis rusak segala amal ibadahnya. Nah ini hikmahnya haulan supaya kita ingat dengan mati. Apabila ingat lawan mati, pasti kita sadar ya lah. Nang asalnya banyak dosa bertaubat. Nang asalnya ada utang piutang lakasi tunai. Hendak mati beriman, hendak mati husnul khotimah. Nah, dalam kesempatan ini ulun ingin mengijazahkan sebuah kitab. Kitab ini tentang manaqib Syekh Samman. Ulun mengambil daripada kitab Sulapud Durrah. Ini kitab tentang ulama-ulama abad yang ke-12. Abad ke-12 ini telah masuk Syekh Samman Al-Madani. Kitab ini mula asalnya bahasa Arab. Yang dalam bahannya apalagi bahasa Samman. Ulun alih ke bahasa kita supaya manfaat. Datuk Kalambayan alim hebat ilmunya, sini menyusun kitab bahasa Melayu supaya paham. Lawan bahasa Arab harus ada alatnya, nahu saraf ya kan? Bingung apalagi pulang bahasa laut. Nah, bingung juga kai bunyi sakit nasi. Alhamdulillah kitab itu dialih bahasa kita. Nah di situ ada papadah Syekh Samman. Nah di situ ada amalan Syekh Samman, salawat Syekh Samman. Termasuk di situ ada wafat daripada Syekh Samman. Kita di sini menyebut Syekh Samman, Wali Samman. Ada tahu siapa ini nama Sidin? Nah ada tahu. Nama Sidin Muhammad, ayah Sidin Abdul Karim. Bah Samman itu apa? Gelarnya. Tapi gelar Sidin sesuai lawan namanya. Lalu kita lah bergelar aluh putih ya Pak. Bah kita kalau ingin anak mengawini, sekali kita datangi ke rumahnya, karena putih hanya giginya putih, nang lahir latat, gantinya sudah jangan aluh putih, aluh latat ya. Karena sesuai. Nah Syekh Samman ini gelarnya As-Samman. Kenapa digelar As-Samman?
litasmilihi arwahal muridin ala mambarin zaman. Orang sajaman lawan sesaman atau setelah sidin meninggal mengamalkan amalan sidin, mengamalkan salawat sidin, mengamalkan tawassul sidin, hatinya jadi sehat, hatinya jadi lapang. Apabila hatinya lapang, hatinya sehat, insyaallah jasmaninya sehat. Nah, jadi dia dokter ahli kesehatan, penelitian sebab penyakit itu akibat sakit hati. Tapi Allah Ta'ala dengan kasih sayang, setiap penyakit ada obatnya. Tawassul sesaman kita baca, amalan sesaman kita baca, rohani kita sehat. Bukan nang murid sidin ya nang mengamalkan siapa aja, nang mengamalkan amalan sidin, insyaallah hatinya sehat. Ya nang timbulnya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Siapa yang bisa mencapai itu nang ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Nah, disebut namanya as-sam. Datu kita kalampayan langsung dibimbing oleh sesaman, sehingga rohaninya, jasmaninya disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga anak cucu datu kalampayan hebat-hebat berkat nazarah pandangan daripada sesaman. Nah, di situ ada wirid daripada dari pesambannya. Nah, bagus diamalkan habis sembahyang subuh, habis sembahyang asar. Apa nang dibaca? La ilaha illallah 166 kali. Nah, ini paling sedikit. Allah dibaca 66 kali. Kalimat uhu dibaca 77 kali. Bagi saya samban amalan itu kita baca, insyaallah kita kena matinya husnul khatimah. Ada di zaman saya samban mengambil amalan itu belum tak amalkan, hanya berijazah lawan sidin mati sekalinya husnul khatimah. Yang kedua, kelebihan amalan itu insyaallah kita sugih. Nah, dengan sugih bola kawa kita tolak haji, kawa kita menolongi orang susah, dengan sugih kawa kita menaiki haji. Nah, jadi bapaknya mendoakan mudahan yang belum kawin lakas kawinan, sab kawin itu nyaman. Dimana nyamannya ini sunnah Nabi. Kawin itu adalah ibadah. Kawin itu amalan sugih, itu ada janji Tuhan. Ulunya kawin kenapa jadi utang? Salah niat. Kawin hanya merasai niat, kayak banyak rasa pentol. Nah, salah niat lalu karena berhasil. Nah, aja saya sampan orang yang mengamalkan ini disugihakan Tuhan. Karena orang yang ahli ibadat, ahli zikir ini jadi pegawai Allah Ta'ala. Pegawai Allah Ta'ala langsung Tuhan yang menggaji. ATM-nya ATM Allah Ta'ala. Kada ATM Bank BNI kada. Nah, ulun alhamdulillah merasakan mengamalkan amalan saya sampan. Alhamdulillah ulun pula sampai ini kada bisa kesulitan duit. Paling-paling sudah makan ayam ya. Makan iwak ya. Yang ketiga, kenyataan amalan ini insyaallah bertambah kita yakin lawan, bertambah kenal, bertambah ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi supaya jangan salah hitungannya pakai tasbih. Aja panitia tadi minta ijazahkan memakai tasbih. Nah, tasbih ini hikmahnya gunanya kasan menghitung. Sabab jauh ulama aku senang dan zikir itu dengan 3. Lidah menyebut,
hati adalah mengingat, sedangkan tangan menghitung apa yang dibaca. Nah jadi tasbihnya ada Bapak, tasbih kayu galam, ada Bapak. Tasbih kayu garam, ada Bapak. Ya ada nama kisah. Apabila ikam dia beramal membacaan memakai tasbih ukohot, ukahakah, karena mana pahalanya? Lamun tasbihnya kayu galam sedikit ya pahalanya. Itu kan ada hadisnya itu. Itu nang menjual tasbih anak payu. Sabab pahala itu memandang ikhlas. Ikhlas itu apa pahamannya waktu beramal itu kemana ingatan? Lamun ingatan waktu beramal itu nomin Tuhan ada jadi apa? Harus merokobah lawan Tuhan, musahadah lawan Tuhan. Nah jadi amalan ini banyak bang ya kan, tapi yang penting isi komanya. Nah jadi amalan itu ada panjangnya tadi lah, membaca la ilaha illallah 166 kali hitungannya. Jangan kena salah baca la ilaha 166 jumlahnya ya kan. Amalan ini bagus dibaca setiap hari, setiap pagi, setiap petang. Lamun pian sibuk, kadang waktu harus menjadi waktu ya kan. Nah, kadang Nabi sampai beramal bisa jadi amalkan ini seminggu sekali kan. Kadang kawan seminggu sekali, sebulan sekali. Kadang kawan sebulan sekali, setahun sekali dibaca. Kadang kawan juga setahun sekali, seumur hidup sekali kan dibaca. Lalu kadang kawan juga mati ya sudah. Nanti ada sanad ijazahnya yang kita ambil melalui beberapa ulama sampai kepada Syekh Saman, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ijazah tasbih kita mendapat ijazah daripada beberapa ulama. Sebutannya dalam kitab itu Munawalah As-Subha. Itu sampai kepada Imam Hasanul Basri. Wali-wali, ulama-ulama dahulu apabila membacaan pakai tasbih. Kenapa ikam jadi beramal memakai tasbih mengikuti para ulama? Kadang dipadakan sampai jadi wali songo ada. Niatnya macam-macam ada, niat kita mutaba'ah mengikuti para ulama kita, beramal membaca itu pakai tasbih. Nah jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah yang ikuti apa yang ulun baca ya. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi, wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kepada semua ini jamaah, sebuah buku tentang manaqib Syekh Saman, amalan Syekh Saman yang sanadnya sampai kepada Syekh Saman hingga sampai kepada Rasulullah. Yang kedua ijazah
beramal memakai tasbih, yang mana kita dapatkan ijazah ini kepada beberapa ulama hingga sampai kepada Imam Hasanul Basri, yang mana beliau ilmunya sampai ke Rasulullah, kepada semua ini jamaah ulun ijazah kami terima. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat sesama, berkat aulia wassalihin, berkat sahibul haul, mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Nah, inilah yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Abah Guru sebelum doa kiranya bisa untuk membacakan barang hati di muka itu untuk ubah kita di higa ini belum selesai lagi kami penitia. Mudah-mudahan kalau ada hasilnya untuk ubah itu ada di muka itu banyak air mineral untuk dibacakan penarik hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad timbul qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa jilaiha wa qutil aqwam jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wahabillahumma lana ilman yashabuhu al-nafru wa amalan yashabuhu al-qabul wa ma'ibatan yashabuhu al-adabu salam. Alhamdulillah. Terima kasih. Doa dipimpin oleh Ketua Yayasan Bani Arsyadi Tuan Guru Dai Abdul Malik. Untuk ini kami persilakan doa haul. Harusnya sudah kami baca dari sudah doanya aja lagi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعيذك ونسألك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأزواجنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا ويوم فيك نبيك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين الذي بغينا من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحقنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من مجيبة الندم إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولإخواننا ولأزواجنا لأولادنا وذريتنا ولأهلنا ولأهل بيتنا يا الله ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل يا مولانا لآلك ذاكرين ولنعمك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال المرزوقين وعن الحرام معصومين بالجنان المنعمين وعن النيران الموعدين وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب الناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ردنا الله إليك مردا جميلا، ردنا الله إليك مردا جميلا. ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده قعدا ولا سبيلا. وأثبت اللهم على قراءتنا هذه وغير ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما، وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جزيلا. اجعل اللهم يا مولانا سوى ما قرانا وقبر وما حلقناه زيارة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ثم إلى آباء إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آل كل من الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسلف والمحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح يا الله من قرأناها هنا بسببهم وأصولهم وفروعهم وترانا القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح من راجعهم وقربهم من أمة المسلمين كافة عامة من لا ذاكرا ولا ذائر وهم وارحم الجميع برحمتك وأسكننا وإياهم بفسح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انتصارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا على الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تدخلنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على قدرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. حين علينا يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا بعيش وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله
قلب سليم. ثم إلى أرواح أبائنا من النبيين والمرسلين، وإلى الملائكة المقربين والكروبين، وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وإلى أرواح كل ولي وولية لله بمشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في علمك وحلت أرحم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح سادتنا أهل المعلى وسبيقة والباقي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعلنا حجة يا رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Untuk guru tadi kalau nyakitab itu 30.000 dan banyak itu 10.000, banyak 10.000 asal kubah kita. Mohon buka jalan, jangan buka jalan.